Zaman sekarang orang protes bisa lewat media sosial atau bikin tagar atau turun ke jalan demonstrasi. Tapi pernah nggak kita kepikiran dulu ada petani yang melawan penjajahan dengan tindakan nyelenehnya? Yaitu namanya Ki Samin Surosentiko dari Blora. Dia menolak pajak kolonial tapi tanpa marah, tanpa kekerasan. Marah bukan berarti meluap-luap. Dia meluapkan emosinya dengan tindakan yang nyeleneh. Nah, kali ini kita sudah kedatangan Mas Firza dari Universitas Negeri Malang dengan penelitiannya yaitu Ki Samin Surosentiko, The Struggle of Ratu Adil. Ya, penelitian ini dari tahun 1889 sampai 1914. Mas Firza bisa sapa-sapa teman akrab di sana. Kalau kita namanya teman akrab gitu. Meskipun nggak akrab banget ya. Sapa-sapa dulu. Halo teman akrab, perkenalkan nama saya Firza Esa Fadila. Saya alumni mahasiswa Pascasarjana Pendidikan Sejarah S2 Universitas Negeri Malang. Nah, sekarang saya diundang oleh teman sains untuk menyampaikan riset saya terkait dengan sejarah tokoh gerakan anti kolonial yang berfokus pada sejarah intelektual atau sejarah pemikiran dari tokoh Samin Surosentiko. Oke, Mas Firza, kesibukan akhir-akhir ini ngapain? Untuk kesibukan akhir-akhir ini setelah saya sidang tesis, saya membantu sebagai tim riset para dosen di Universitas Negeri Malang terkait penelitian sejarah maupun kebudayaan. Kemudian saya juga membuat terkait dengan riset-riset lainnya, jurnal, artikel, dan juga film dokumenter yang mungkin akan diproses di tahun depan. Tahun depan film dokumenternya? Ya. Ih, menarik. Nanti kita harus pantengin IG-nya Mas ini ya, Firza ya. Oke, sebenarnya pertanyaan yang biasanya aku tanya nih, sebenarnya ini bukan sidang ya, jangan sampai ini dianggap sebagai sidang gitu. Sebenarnya Ki Samin Surosentiko ini kenapa sih sampean meneliti ini gitu? Nah, kenapa kalau saya meneliti Samin Surosentiko ini merupakan pertanyaan yang menarik. Yang pertama, dari hasil analisis pada riset-riset di Google terkait dengan sejarah pemikiran tokoh Samin Surosentiko ini belum banyak yang mengangkat terkait pemikirannya, khususnya terkait ajaran agama Adam dan juga pola gerakan Samin yang dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Nah, kemudian masyarakat petani khususnya Samin ini merupakan kelompok yang termarginalkan dalam narasi sejarah. Padahal kelompok ini sangat berperan penting dalam gerakan perlawanan melawan bangsa kolonial khususnya Belanda di abad ke-18 hingga awal abad 20. Begitu. Oke, Samin Surosentiko sendiri disebut bukan sekedar tokoh spiritual, tapi simbol perlawanan sosial. Apa yang membuat pemikirannya begitu menakutkan nih bagi kolonial atau Belanda ya pada saat itu? Dari saya membaca sumber primer sezaman yaitu Verslag Samin Beweging. Ini menariknya Verslag Samin Beweging dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda karena pergerakan dari Saminisme ini sangat merugikan mereka sehingga dibuatkan laporan khusus berjudul Verslag Samin Beweging. Itu apa maksudnya? Laporan gerakan perlawanan Samin. Oke, itu Jadi, dibuat oleh pihak Belanda untuk melaporkan gerakan-gerakan dari pengikut Samin Surosentiko. Nah, awal pergerakan ini memang tidak dianggap serius oleh Belanda, namun ketika awal abad ke-20 ini gerakan ini berpengaruh pada sistem ekonomi Belanda yang dimana kan mereka tidak ingin membayar pajak sehingga berpengaruh pada pendapatan negara mereka. Oke. Nah, dalam riset ini kan menyebutkan kalau ajaran Saminisme lahir sebagai respon terhadap penindasan kolonial ya. Apakah Saminisme bisa dianggap sebagai bentuk civil disobedience ala Indonesia tempo dulu? Mungkin bisa dikarenakan mereka juga karena apa ya, ibaratnya gerakan perlawanan Samin ini sebagai antitesa dari praktik eksploitasi dan juga kolonialisme. Oke. Kalau Samin sendiri di mana Mas itu ininya? Maksudnya dia ruang lingkupnya apakah se-Jawa Tengah dan Jawa Timur ini atau gimana? Persebarannya itu awalnya di Blora, tempat Samin. Blora itu Jawa Timur ya? Jawa Tengah ya?
di Blora Jawa Tengah di kawasan Randu Blatung, pelosok Kediren, tempat kelahiran dari Ki Samin Sursentiko atau Raden Kohar nama aslinya. Oh, Raden Ya, Kohar. beliau kan anak dari bangsawan Jawa, makanya namanya Raden Raden Kohar itu. Kohar. Nah, kemudian di tahun 1889 beliau mengkhotbahkan ajaran agama Adam dan juga prinsip-prinsip untuk perlawanannya kepada para petani. Kemudian gerakan ini mulai menyebar di tahun 1890, setahun kemudian itu sampai di Bojonegoro, Ngawi, kemudian Kudus, Rembang, dan juga kawasan Blora lainnya. Oke. Ajaran Ageman Adam. Agama Adam, Agama. ya. Agama Adam itu maksudnya gimana? Islam Ajaran atau gimana? Agama Adam dalam sumber yang saya baca itu suatu konsep kepercayaan dari masyarakat Samin bahwa semua manusia itu sama yang berasal dari air Nabi Adam. Air. Nabi Adam. Maksudnya gimana air? Ya bersumber dari istilahnya sederhananya kita ini sama-sama anaknya Nabi Adam. Oke, jadi kayak titisannya gitu ya. Jadi sesama manusia tidak boleh menyakiti satu sama lain. Nah, Oke. inilah yang menjadi latar belakang pergerakan tanpa kekerasan. Jadi mereka memandang realitas saat itu ketika orang-orang kolonial maupun Londo Ireng, ada tahu istilah Londo Ireng? Londo Ireng itu istilahnya orang Bumi Putra yang berpihak pada Belanda. Sampean Londo Ireng? Enggak, saya pribumi, Bumi Putra. Bumi Putra ya? Mereka kan mengeksploitasi, kemudian menggunakan kekerasan dan juga menindas. Nah, dengan melihat realitas tersebut mereka berpikir ini tidak sesuai dengan aspek kemanusiaan. Kenapa sesama manusia ini saling menindas sedangkan kita ini sama-sama manusia. Sehingga lahirlah ideologi Saminisme yang mengajarkan nilai-nilai cinta kasih dan juga tanpa kekerasan dengan sesama manusia. Cinta kasih kalau di tempat aku itu kayak bahasa kosakata ya, yang mengarah pada ajaran Kristen gitu. Cinta kasih di sini konsepan atau agama Adam itu dia mengarah secara keseluruhan aja atau ya fokus pada ajaran Islam atau Kristen atau gimana enggak? Kalau ada yang mengaku sebagai Islam namun mengikuti ajaran dari Samin Sursentiko. Saya ini Islam, saya bersyahadat namun saya mengikuti ajaran Samin Sursentiko. Jadi banyak sejarawan yang menafsirkan bahwa pengikut dari Saminisme ini yang mengikuti ajaran agama Adam, mereka ini digolongkan sebagai Islam abangan. Dan kebetulan menurut Clifford Geertz, agama Adam istilah Islam abangan ini diikuti oleh para petani yang kuat dalam unsur kebudayaan lama atau kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi ada di bagian buku Cipto Mangunkusumo itu ada buku berjudul Herd Saminism yang diterbitkan tahun 1914 kalau tidak salah. Oh, kamu hafal banget ya? Ini orang sejarah kayak gini. Kemudian di situ ada tulisan dari salah satu kitab ajaran agama Adam yang didokumentasikan oleh beliau, Cipto Mangunkusumo. Itu ada aksara Jawa, kemudian ada di bawahnya syahadat. Jadi penafsiran saya, ajaran agama Adam ini campuran dari ajaran Jawa atau Jawaisme dan juga Islam. Begitu. Oke, itu menurut kamu yang memang ya kamu sudah menganalisis dan melihat beberapa dokumen penting gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau cara analisismu nih, itu kan dari tahun 1800 ya, 89 sampai 1914 itu 100 tahun lebih ya. Itu kamu bagaimana melihat ajaran gerakan ini kayak gitu? Itu kamu melihatnya dari mana, dokumen atau gimana? Yang pertama ya dokumen sumber primer, yaitu sumber yang tidak jauh dari peristiwa yang terjadi, yang bisa menjelaskan autobiografi dari Samin Sursentiko, dan nama kecilnya Raden Kohar, lahir di tahun 1859, mengkhotbahkan pertama kali di 1889, makanya saya menyebutkan pertama kali di tahun 1889 karena pertama kali Samin Sursentiko mengkhotbahkan atau memproklamasikan ajaran dan juga perlawanan terhadap kolonial Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian yang saya telusuri lagi melalui surat kabar
sezaman, yaitu berita-berita masa kolonial Hindia Belanda. Karena apa? Surat kabar kolonial Hindia Belanda ini mampu menjelaskan secara kronologis bagaimana laporan dan juga pergerakan Samin Santiko dan juga pengikutnya pada masa perlawanan mereka di akhir abad 19 hingga awal abad 20 begitu. Oke. Nah, itu sebenarnya kita sudah melihat gambaran ya. Kemarin kan kita juga sempat ngobrol sama Mas Afwan dari sejarah juga. Bagaimana sih kalau orang sejarah melihat atau meneliti gitu kan? Nah, itu dari dokumen-dokumen atau yang sezaman gitu ya, sezaman. Tidak jauh dari peristiwa terjadi. Tidak jauh dari peristiwa terjadi. Sebenarnya, kenapa sih Ki Samin ini disebut Mesias gitu? Atau Ratu Adil? Ini Mesias, Ratu Adil, ada dua nih yang perbedaannya. Kenapa, Mas? Nah, Ratu Adil itu sama halnya istilah dengan Mesias atau kenabian. Ratu Adil itu kan istilahnya juru selamat. Oke. Kenapa kok disebut Ratu Adil? Karena itu mungkin kenapa kok bukan Raja Adil? Kan laki-laki. Oke. Nah, kalau dari analisis saya dan juga penafsiran, kenapa kok ratu? Ratu kan melambangkan seorang perempuan yang adil, bijaksana, begitu. Nah, mungkin konsep ratu adil ini menggambarkan seseorang manusia yang dianggap karismatik, kemudian bijaksana, dan dapat mengantarkan kepada suatu kehidupan yang adil. Bedanya sama raja apa? Raja nggak adil terusan? Kebanyakan raja kan itu. Raja-raja Jawa. Yang terlalu tangan besi mungkin. Seperti itu. Oh, intinya penggunaan kata ratu ini ingin melihat bagaimana dia ini lemah lembutnya gitu ya, atau bagaimana kebijaksanaannya, bagaimana dia sebagai ratu pada umumnya gitu ya. Oke. Nah, terus kamu meneliti bagaimana ideologi ini berjalan gitu ya, gerakan ini berjalan. Uniknya apa sih gitu? Ya uniknya. Pengen tahu uniknya gitu loh. Kenapa sih kayak gitu. Ini harus kalian baca yang ini. Ya uniknya gini. Ini kan terkait ideologi yang berkembang, yang mengembangkan ideologi mesianisme dan juga milenarianisme dan juga ideologi kebudayaan nenek moyang. Jadi 3 ya ada ideologinya. Jadi itu dijelasin dulu tuh satu-satunya apa? Ini, pusing nih sahabatnya teman akrab kita nih. Nah, pertama ideologi apa itu Ratu Adil dan juga mesianisme dan juga milenarisme itu saling berkaitan. Teman-teman bisa membaca di bukunya Pak Satono Kartodirjo, itu judulnya Ratu Adil. Itu bukunya di sini. Itu jelaskan ketika setelah Perang Jawa di abad ke-19 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, itu terdapat ideologi yang dinamakan ideologi milenarianisme dan juga ideologi mesianisme. Itu menganggap Pangeran Diponegoro ini sebagai ratu adil atau tokoh yang dapat mengantarkan bangsa Jawa atau masyarakat Jawa ini merdeka dari penjajahan dan juga mengembalikan masa kejayaan nenek moyang ketika mereka makmur dan juga dipimpin oleh tokoh lokal. Kan pada saat itu mereka dipimpin oleh bangsa asing kan, gitu. Jadi konsep Ratu Adil ini intinya bagaimana pribumi itu bisa bukan menguasai ya, bisa mengelola wilayahnya ya, gitu ya. Mengelola wilayah sendiri, menguasai wilayah sendiri, tidak dikuasai oleh bangsa asing. Itu konsep Ratu Adil atau Mesias. Terkait dengan berarti mereka meyakini, misal mbaknya sebagai Ratu Adil, saya percaya kalau mbaknya ini bisa menyelamatkan saya dari zaman kegelapan. Gitu. Ke zaman keterangan. Kan zaman milenium kan artinya zaman keemasan gitu. Oh, jadi sebenarnya itu kayak periode zaman gitu ya. Jadi Ratu Adil, Mesias, milenarianisme. Milenarianisme itu adalah golden age gitu ya. Jadi zaman keemasannya gitu. Ya mungkin mereka terlalu jenuh dijajah. Kemudian pada saat itu juga budaya. Emang kamu nggak jenuh kalau dijajah? Ya, itu mungkin seperti itulah. Kan dulu juga budaya kan dikuasai oleh budaya Eropa, budaya Belanda. Jadi mereka ingin menghidupkan kembali budaya itu nenek moyang, khususnya budaya Jawa
terkait dengan masa Majapahit, sehingga mereka rindu akan zaman keemasan seperti zaman nenek moyang mereka, yaitu ketika khususnya zaman Majapahit begitu. Kalau di Jawa Tengah masih Majapahit ya? Uh, Kalau menurut saya Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka ketika gerakan Ratu Adil ini mereka tetap mengkontekskan dengan cerita-cerita kejayaan di masa Majapahit. Oke. Nah sebenarnya Kisamin ini kok tiba-tiba dia viral gitu pada masanya. Menurut kamu kenapa? Ya yang pertama terkait dengan pergerakannya, yaitu yang sangat masif, yang dimana di tahun 1900-an di awal abad ke-20 itu sudah berkembang ribuan pengikut, yang dimana terdapat peristiwa Geger Samin, yang dimana terdapat protes di Geger Samin tuh Saminnya protes gitu? Ya, protes di kawasan Blora, kemudian serentak menolak membayar pajak, sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan pemberitaan pada saat itu di surat-surat koran kabar kan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda, itu mengabarkan gerakan Samin ini sebagai gerakan pemberontakan, gerakan radikal karena merugikan pihak Belanda. Nah, kemudian Belanda mengaitkan dengan gerakan radikal di India. Ada yang tahu tokoh India Mahatma Gandhi? Oke, tahu. Ini ya di sini nanti Itu pihak Belanda menganggap Samin ini sebagai pendahulu Gandhi. Karena maksudnya pendahulu Gandhi gimana? Karena menurut pemerintah Hindia Belanda, Samin ini gerakan perlawannya sama mirip dengan Gandhi. Kan di Gandhi kan ada konsep ahimsa terkait dengan cinta kasih sesama manusia dan menolak kekerasan. Kan sama dengan Samin, yang dimana perlawanan sikap ini, petani sikap ini, ya saya menyebutnya perlawanan sikap karena orang Samin menyebut dirinya sedulur sikap. Oke, lanjut dulu, nanti aku akan bertanya soal sedulur sikap ya. Itu mereka juga harus jujur, kemudian saling menghormati sesama dan juga mengasihi sesama manusia. Kemudian tidak boleh jika dipukul tidak boleh membalas, jika dipisui, kalau istilah Jawa itu kan dipisui. Tak pisuhi kamu nggak balas. Nah, itu tidak boleh membalas misui. Kemudian jika terus balasnya pakai apa? Ya kita tidak boleh membalas suatu kekerasan dengan kekerasan lagi begitu. Terus lanjut. Kemudian kita juga tidak boleh menolak ketika semisal orang lain meminta pertolongan maupun meminta uang. Zaman sekarang loh. Oleh karena itu Samin dalam ajarannya mengajarkan yen dijalui ojo nganti ditolak begitu. Kemudian yang menariknya mereka ini menolak berdagang karena bagi mereka, kalau penasaran saya, perdagangan ini menimbulkan suatu ketidakjujuran. Begitu. Menolak berdagang ya? Iya. Kenapa tuh? Mungkin karena Belanda dulu berdagang kan terkait dengan sistem ekonominya. Nah, Belanda kan juga banyak hal-hal yang dikorupsi, kemudian ada yang dimanipulasi. Mungkin Samin melihat hal itu sebagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan ketidakjujuran. Berarti itu ada 3 atau 4 ya yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Kalau ada bahasa Jawanya nggak, kayak kalau dipisui jangan misuhi balik, itu bahasa Jawanya apa? Yang dipisui ya ojo dipisui gitu intinya. Kemudian, itu ada, maksudnya ada kayak semacam quote apa sih bahasanya? Ada saya mengutipnya itu di buku Cipta Mangunkusumo itu saya lampirkan di buku ini bagaimana ucapan Samin langsung terkait bahasa Jawanya gitu. Nah, buku ini nanti ada di linknya ada di deskripsi ya. Jadi sebenarnya buku ini itu hasil riset ya? Iya, hasil riset dari yang kita bahas saat ini gitu. Nah, ini lebih detail ya. Kalau teman-teman mau lebih detail nanti pasti ada di dalam buku ini. Berarti itu ada 3. Yang pertama, kalau misalkan kamu dipisuhi, jangan pisui balik gitu kan. Pisuhi itu dicaci maki. Iya. Pisuhi dicaci maki. Jangan kalau kamu dicaci maki, kamu jangan caci maki balik. Terus yang kedua, kemudian kalau dimintai pertolongan ataupun uang, kita harus memberi. Kalau diminta pertolongan atau dimintai uang, kamu harus kasih gitu. Meskipun pinjam dulu 100 dong, itu tetap dikasih
Ya, kemudian harus jujur dan juga adil begitu. Harus jujur dan adil. Nah, dari 3 konsep ini, 3, benar atau ada lagi? Udah itu. Nah, dari 3 ini sebenarnya Saminisme ini menolak untuk berdagang karena kalau aku menganggap apakah trauma gitu ya terhadap adanya kolonialisme Belanda ini, karena mereka berdagang juga, akhirnya mereka lihat Belanda, mereka dagang tapi dengan cara yang cara yang kotor gitu. Akhirnya mereka menolak untuk berdagang gitu ya Kalau konsepnya. menurut saya bukan trauma sih. Bukan trauma. Kalau dalam pandangan saya, ketika saya menafsirkan dan juga menghayati jiwa zaman pada saat itu, Gimana menghayatinya? membayangkan dari teks itu dan juga ajaran-ajarannya ketika saya baca, bahwa saya menafsirkan masyarakat Sami ini sebagai transisi masyarakat kritis. Oke, maksudnya gimana? Jadi awalnya kritis jadi tidak kritis atau awalnya tidak kritis jadi kritis gitu? Nah, kita waktu itu saya analisis dari konteks general dari masyarakat Jawa pada umumnya di periode peralihan abad ke-19 hingga 20. Yang dimana ketika abad 19 di salah satu sumber Belanda yang saya baca itu, orang Belanda khususnya para petani ini dianggap sebagai bayi yang ditidurkan. Para petani ya? Ya, dan juga orang Jawa secara umum. Oke. Meskipun dia tidak bertani. Iya, karena mereka diperintah oleh Belanda tanam paksa, kemudian kerja paksa, dan juga melakukan kerja sosial untuk pembangunan. Mereka tidak melakukan perlawanan, mereka juga istilah Jawanya manut begitu. Manut ya. Nah, tidak ada perlawanan, tidak ada mengkritisi realitas kehidupan mereka. Nah, kemudian ketika awal abad ke-20, menurut penulis Belanda tersebut, masyarakat Jawa mengalami suatu perubahan yang dimana abad ke-20 ya? Awal abad 20. Awal abad 20. Yang dimana mereka tidak seperti bayi yang ditidurkan. Mereka memperjuangkan nasionalisme dan juga kemerdekaannya, salah satunya Samin Surasentiko. Nah, oleh karena itu dalam keterangan tersebut saya memahami bahwa Samin Surasentiko ini ajarannya hasil dari memandang dan juga memahami realitas kehidupan mereka. Jadi ketika Samin melihat perdagangan ini ada suatu hal yang bohong, kotor gitu. Itu kan sebagai pengamatan langsung kan dari Samin ini, nah itu menjadi suatu istilahnya fundamental atau mendasar yang mempengaruhi pemikiran dia. Sebelumnya aku kayaknya belum nanya ya, sebenarnya Samin ini Saminisme itu dipengaruhi oleh siapa? Si tokoh Saminnya, paham nggak maksud aku? Yang Samin Surasentikonya ini. Ki Samin Surasentiko ini dipengaruhi oleh siapa? Karena mohon maaf, kalau kita lihat sejarah di Jawa Tengah itu kan memang lebih kental untuk kerajaan yang feodalisme gitu ya. Nah, dan dia juga termasuk dari keturunan bangsawan gitu, yang mana ya dia ya secara nggak langsung ada nih benih-benih feodalismenya. Nah, apakah dia ini terpengaruhi oleh, aku nggak tahu oleh mana dan siapa, terus akhirnya dia membuka pemikiran kritis itu untuk menolak penjajahan dan melihat bahwa manusia itu semua setara gitu. Ini suatu pemikiran yang bagus ya untuk orang yang mohon maaf dijajah karena feodalisme itu gitu. Oke, pertanyaan yang menarik menurut saya. Menarik? Aduh, udah kayak dosen ini ya. Jadi kenapa kok Samin Surasentiko ini yang bergelar bangsawan Jawa atau priayi kan sebutannya itu menolak feodalisme namun memperjuangkan kesetaraan. Nah, bahkan disebutkan oleh sejarawan maupun surat berita kolonial Hindia Belanda bahwa pemikiran Samin ini dikaitkan dengan prinsip ideologi selain Gandhi, yaitu sosialisme, karena sama rata sama rasanya itu. Nah, berangkat yang pertama, memang Samin ini bangsawan Jawa atau priayi yang dimana nama aslinya kan Raden Kohar, tadi sudah saya jelaskan. Nah, pemikiran beliau ini selain memahami realitas, ia juga dipengaruhi oleh ayahnya yang bernama Raden Surawijaja. Beliau ini merupakan bangsawan di kawasan Ponorogo kalau tidak salah, kemudian pindah ke Blora, kemudian mungkin pada saat itu ayah dari Samin Surasentiko atau Raden Surawijaja yang disebut dengan julukan Samin Sepuh
itu menganggap bahwa bangsawan Jawa ini terlalu dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, beliau ini kemudian mengasingkan diri ke Blora, melepaskan kehidupan elitnya. Dia dari Ponorogo. Kamu berani nggak kalau kayak gitu tiba? Ya berani sih, insya Allah. Nah, Oke. mereka menganggap bahwa orang elit Jawa ini terlalu berkoloni dengan bangsa asing dan juga menindas rakyat kecil khususnya petani. Nah, kemudian ia melepaskan segala kehidupan elitnya, bangsawannya, kemudian ia pindah di Blora di Randu Blatung, kemudian lahirlah Samin Suro Sentiko ini atau Raden Kohar dijuluki sebagai Samin Anom. Nah, kemudian dari ayahnya ini Samin Suro Sentiko diajarkan falsafah Jawa atau Jawaisme, kemudian Dari, terkait dengan mohon maaf, aku agak potong. Kalau Jawaisme ini dari mana dia? Maksudnya Jawa ini kan luas ya. Dia ajarannya dari mana? Apa kerajaan Majapahit atau gimana? lebih ke masa Majapahit Hindu-Buddha karena nanti berhubungan dengan isi dari pengkhotbahan Samin Suro Sentiko pertama kali. Nah, itu nanti pemikiran dari ayahnya yang terkait menolak feodalisme dan juga menolak kesenjangan sosial itu diajarkan dan juga diterima oleh Samin Suro Sentiko sehingga menjadi landasan berpikirnya. Nah, maka ada yang menyebutkan bahwa Samin Suro Sentiko merupakan bangsawan Jawa atau prai yang melepaskan kehidupan bangsawannya. Itu banyak yang menyebutkan seperti itu. Oke. Nah, kemudian tadi nyambung dari pertanyaan kok bisa saya menafsirkan pemikirannya terpengaruh oleh masa Hindu-Buddha di Kerajaan Majapahit karena Samin Suro Sentiko ini pada saat pengkhotbahan pertama di tahun 1889, isinya yaitu bahwa kami adalah Satria Majapahit atau Satria Pandawa, yang dimana mereka menolak ajaran-ajaran dan juga budaya kecuali dengan ajaran-ajaran tradisi dari Majapahit. Begitu. Oke. Nah, berarti pembacaan dari Samin Sepuh ya atau bapaknya Samin ya itu melihat bahwa ajaran dari Majapahit itu sebenarnya ajaran yang memang melihat manusia secara setara gitu ya. Iya. Akhirnya dia menggunakan ajaran dari Majapahit itu kepada ini ya dakwah-dakwahnya dia gitu ya. Bahasanya dakwah. Kalau ayah Samin itu dulu belum mengkhotbahkan ataupun mempropagandakan ke masyarakat, hanya kepada Saminnya. Oke. Jadi akhirnya si Samin inilah yang membuat suatu ledakan baru gitu kan. Nah, kata Samin itu apakah dari daerah di Blora atau memang dari apa? Kalau saya baca dari bukunya Tazadi itu arti Samin itu ditafsirkan sebagai kata dari sami-sami atau sama-sama. Oke. Kemudian sami amin yaitu sama terkait dengan ajarannya. Oke. Apa yang diaminkannya begitu terkait dengan sami. Meskipun ajarannya berbeda gitu kan, tapi melihat suatu isu sosial itu sama gitu maksudnya atau gimana? Terkait dengan sami amin ini kan mereka kan percaya bahwa ajaran mereka ya ajaran agama Adam, maka disebut dengan sami amin itu. Ajaran agama Adam ya? Ya. Nah, kalau di ajaran agama Adam sendiri apakah ada kayak ibadah tersendiri atau gimana? Kalau sejauh itu saya belum menelusuri terkait dengan ibadahnya. Namun ya dari itu tadi Namun banget ya bahasanya. yang intinya mereka mengajarkan kesetaraan, keadilan dan juga cita kasih kepada manusia. Istilahnya ajaran humanisme lah kalau saya tafsirkan. Oke, nah sebenarnya kita sudah ngobrol banyak nih, berapa menit ya kira-kira? Udah 30 menit kurang ya kita ngobrol tentang Saminisme dengan Mas Firza ya. Jadi Mas Firza ini meneliti, memang fokusnya itu Saminisme ya dari dulu? Dulu saya megalitik sih. Megalitik ya, agak lain ya, tiba-tiba jadi ke Saminisme. Tapi ini sesuatu yang menarik gitu ya teman-teman akrab. Nah, kalau teman-teman pengen membaca jurnalnya, nanti kita pasti drop di deskripsi, terus juga bukunya itu available ya di every marketplace, gitu nggak sih bahasanya? Iya. Asik.
Nah, nanti kita kita masukin di link deskripsi. Terus sebenarnya Samin ini sudah berkembang sampai sekarang atau belum dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa membacanya di sini. Bagaimana sih Samin Suro Sentiko ini menjadi pelopor pelopor gerakan massal dari kalangan rakyat biasa gitu untuk menghempaskan korupsi gitu nggak sih? Jadi sebenarnya Saminisme itu mau melihat bagaimana manusia itu setara dan menolak adanya eksploitasi secara berlebihan terhadap ya manusia sendiri gitu loh. Ente manusia, ana manusia, kita sama-sama manusia. Ya kenapa kita saling mengeksploitasi gitu kan? Dan ya Samin sendiri mengikuti jejak bapaknya ya kalau aku melihat, karena bapaknya sendiri kan melepas jas yang sangat mewah ini sebagai Raden ya, pindah ke Blora untuk menjadi rakyat biasa, begitu menjadi petani gitu kan. Nah, berarti dia beli lahan petaninya dulu. Makanya Samin kan disebut petani sikep. Petani sikep itu zaman Belanda, petani yang memiliki lahan. Oke, berarti dia yang memiliki lahan sendiri ya, dari duit yang dibawa dari Ponorogo gitu. Nah itu belum belum ditahu karena memang dia masih titisan dari kerajaan dan juga ya pangkatnya adalah Raden gitu ya. Mungkin dia mempunyai privilege gitu ya untuk membeli suatu lahan. Kalau itu sih secara umum. Tapi baiknya Samin ini bukan menjatuhkan golongan ya, mengangkat derajat petani-petani pada masa itu untuk melihat bahwa kita bisa hidup tanpa korupsi, kita bisa hidup tanpa kolonial, dan ya bagaimana mereka berkembang sampai saat ini. Oke, kita sebelum tutup ya, aku mau nanya pertanyaan terakhir. Kira-kira Mas Firza ini setuju dengan adanya gerakan Samin saat ini, atau bagaimana sih Samin saat ini berkembang kayak gitu? Kalau Samin saat ini berkembang di kawasan Bojonegoro terutama sangat berkembang. Namun menurut saya gerakan ini perlu dipelajari tingkat ajaran-ajarannya ya, karena modernisasi ini kan menuntut individu kehidupan yang istilahnya tidak mengedepankan asas kekeluargaan, kemudian banyak yang orang yang introvert gitu kan. Oh, kamu introvert ya? Nah, kita harus lebih bermasyarakat, lebih membantu, kemudian lebih memiliki rasa kemanusiaan. Kan sekarang banyak loh orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang ditindas. Jadi kita sama manusia ini harus saling mencintai satu sama lain. Begitu kalau menurut saya sih. Oke, berarti intinya kalau dari Mas Firza sendiri, kita harus ya sama aja, sesama manusia pada umumnya, harus saling mencintai dan memberikan kasih yang sepadan gitu ya. Kau manusia, aku juga manusia gitu. Kenapa kita harus membeda-bedakan gitu ya? Tapi ngomong-ngomong, Mas Firza sendiri introvert ya. Dari tadi ngomongnya soalnya agak tegang nih. Iya. Kalau Mas Firza, berarti kalau melihat Saminisme, kira-kira mengikuti jiwa Saminisme juga atau tidak? Iya, karena sejalan dengan prinsip hidup saya terkait dengan, kan di Jawa itu yang saya yakini yaitu ada ajaran yang istilahnya kembang tebus kaki, yang dijiwit loro ojo njiwit liyan. Jadi artinya ketika saya menjiwit seseorang itu merasa sakit, dan juga ketika saya dijiwit atau dicubit oleh seseorang, saya merasa sakit dan saya mengetahui rasa sakit itu, saya tidak boleh melakukan hal seperti itu, begitu. Iya, kalian tahu jiwit itu apa? Jiwit is like this, cubit. Iya benar nggak? Jadi kalau misalkan Mas Firza itu punya satu prinsip gitu ya, kalau kamu cubit orang ya kamu jangan, kalau kamu nggak mau dicubit orang jangan nyubit orang kayak gitu, karena itu juga merasakan hal yang sama gitu, sakit gitu ya. Oke, mungkin itu aja kita pembahasan soal Saminisme sama Mas Firza. Saya boleh ngasih kata-kata terakhir? Boleh banget dong. Oke teman-teman, terima kasih kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini deh. Menurut Albert Camus, kebebasan manusia itu ialah suatu yang harus diperjuangkan oleh setiap individu, bukan pemberian orang lain. Dan kata Samin Suro Sentiko yaitu wong sikep weruh tae dhewe eling kuat selamat. Terima kasih. Terima kasih. Cut.